kasus yang kami indikasikan sebagai pelatihan. Kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan baik terhadap pelaku secara khusus, ya, secara kekeluargaan, secara pribadi, bahkan secara institusi kami juga sudah melakukan di sana. Tetapi kemudian itu tidak direspon dengan baik dan bijaksana, dan akhirnya kemudian kami melakukan aksi dengan mosi tidak percaya terhadap rektor yang ada sekarang. Ya, lalu karena itu kemudian perilaku beliau tentang abuse of power, dan kemudian plagiasi juga masih dilakukan. Dalam catatan kami sudah ada 4 tulisan yang diplagiasi, sehingga hari ini ya kami melakukan aksi lagi. Ya, dengan jenjang yang lebih tinggi kami memberikan pernyataan dan surat terbuka kepada Kementerian Agama, karena kami tahu bahwa rektor di perguruan tinggi secara IAKN itu diangkat oleh Menteri, dan kami sudah melakukan surat terbuka, dan kami juga akan mengantar langsung ke Jakarta tentang surat itu. Ya, walaupun kami sudah sampaikan secara terbuka, tapi kami juga akan tetap ke Jakarta untuk menyampaikan surat itu secara langsung berikut bukti-bukti yang menyertai dari laporan kami. Nah, hari ini kami datang di Gereja Toraja karena kami tahu bahwa IAKN itu sangat erat kaitannya dengan Gereja Toraja. Ya, 1 Oktober 1964 itu adalah kelahiran berdirinya STT Herani Paul, dan itu juga adalah salah satu itu adalah hari kelahiran dari IAKN Toraja. Jadi makanya kemudian kami datang ke sini sebagai sebuah lembaga yang secara emosional ya itu dekat dengan Gereja Toraja. Karena itu kami dari sini untuk meminta pertimbangan kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan baiknya ke depan untuk gereja dan masa depan anak-anak kita yang kuliah di IAKN. Harapan kami dengan apa yang kami lakukan ini, peristiwa-peristiwa serupa lagi tidak terjadi, karena kita tahu bahwa kampus itu adalah pusat untuk pendidikan etik dan moral, sehingga kita berharap bahwa para pendidik yang ada di kampus-kampus itu tidak melakukan sehingga yang notabene adalah berlandaskan agama. Dan kalau itu sudah rusak dan kita tidak bisa menjamin bahwa itu tidak akan berimpak ke hal-hal yang lain, termasuk kepada keutuhan gereja, pengajaran gereja, kalau kemudian hal seperti ini tidak dijaga dengan baik. Kami berharap apa yang kami sampaikan itu disambut baik oleh negara, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia dan jajarannya, sehingga kemudian ini bisa diselesaikan secara baik, dan kemudian IAKN tetap menjadi salah satu kampus ya negeri di Toraja, menjadi tempat untuk mendidik anak-anak kita, para pengajar, para pelayan gereja itu menjadi lebih baik dan berintegritas. Kira-kira itu dia. Toraja, calon pendeta Gereja Toraja. Nah, dengan adanya dinamika yang terjadi dalam hal ini BPS Gereja Toraja, saya belum mengatakan Gereja Toraja karena tentu melalui sini untuk mempertanyakan apakah IAKN masih kredibel untuk menjadi lembaga yang dipercaya mempersiapkan calon pendeta Gereja Toraja. Kalau keadaannya sudah begini, maaf plagiat, mau pemilu, ada juga maaf plagiat, mau pemilu digunakan untuk wewenang untuk meloloskan, pokoknya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Harapan apa yang bisa digantungkan gereja kepada Bapak Ibu? Kan seperti itu. Dalam hal ini maksudnya gereja Toraja berhak bertanya tentang hal ini. Dan karena itu kita berharap bahwa dinamika ini bisa diselesaikan dan diurai sesuai prosedur dengan pihak terkait, dan tentu juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa IAKN masih merupakan lembaga yang dapat dipercaya oleh Gereja Toraja untuk membentuk para calon pendeta Gereja Toraja. Kemudian mengingatkan saja bahwa tahun 2009, jika saya tidak salah angka, kisruh sejenis itu pernah terjadi kelegalan. Ya, 2009 kisruh sejenis pernah terjadi. Lalu BPS mengeluarkan sebuah keputusan untuk tidak menerima lulusan IAKN sebagai pendeta Gereja Toraja. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Namun setelah melalui beberapa, kami mengundurkan diri kalau tidak ditandatangani oleh Senat. Faktanya bahwa
waktu itu Ibu Stefani untuk tetap bertanda tangan, tapi Ibu Stefani selaku sekretaris senat menolak untuk menemui tanda tangan untuk rekomendasi itu. Tapi Kamis atau Jumat jam 8 sebagai itu beliau masih sempat menghubungi lagi untuk tetap berikan rekomendasi dan kondisi untuk kemudian diberikan persetujuan supaya tetap diajukan penerusan guru besar. Padahal kami ketika mengambil keputusan itu di 2023 dia belum rektor, dan kami sudah melakukan cek dan recheck, mewawancara semua yang terlibat bersama dengan semua pihak terkait untuk mendapatkan informasi. Lalu setelah mendapatkan informasi kami melakukan cek dan recheck terhadap semua itu, melakukan dalam tanda kutip semacam investigasi, mewawancara. Semua itu adalah tulisan dari saudari Yani Astuti Abi, dan itu adalah tesisnya Yani yang kemudian diambil, kemudian diterbitkan, dan nama Yani sama sekali tidak ada. Dan di dalam terbitkan di jurnal Scopus di Verbum et Ecclesia itu tahun 2024, malah seluruh dosen dari STT Jafri yang menjadi penulis 2, 3, dan 4. Lalu tulisan yang kedua adalah tulisan dari Nobel Patoloa. Itu juga adalah Nobel sendiri mengambil dan diterbitkan oleh Pak Agus. Dan juga sekali lagi yang mahasiswa yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam penelitian itu, tapi orang dari STT Jafri yang kemudian nama penulis kedua dan ketiga. Dan tulisan yang ketiga adalah skripsi dari saudari Marta yang dibimbing oleh Pak Peter, ya itu dan seterusnya, yang juga diambil untuk kemudian diterbitkan di jurnal Al-Kalam. Itu 3 tulisan bersangkutan. Dan bahkan setelah 3 tulisan yang tersebut keluar surat keputusan dari Senat, surat peringatan dari rektor sebelumnya dalam hal ini Pak Juni kepada beliau tidak menindaklanjuti. Yang bersangka yang dipaksakan oleh Bapak Dr. Agustinus sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat itu sebenarnya itu adalah hasil plagiasi dari mahasiswa S1. Beliau adalah sebagai pembimbing 1, tapi itu belum kami publikasi. Bisa suratnya, jadi itu kan ada manfaat atau bisa disebut maktada. Beliau adalah pembimbing 1 dari mahasiswa bersangkutan yang tidak akan saya sebutkan namanya. Lalu dia ambil itu skripsinya, proposalnya mahasiswa, dia ajukan untuk dan tidak mengikutkan mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian asisten beliau mendatangi saya. Karena saya sudah paham ini pola pikirnya Bapak. Saya tanya, ini alumni Bapak kan biasa begitu alumni tulisan mahasiswa. Betulkah ini orisinal punyanya Pak Rektor? Dia bilang, iya Bu, betul. Kalau saya tanda tangan ini saya bisa dipidana Jujur, ini apakah betul-betul penelitian kalian atau penelitian mahasiswa? Kau ini pintar, punya potensi untuk jadi dosen. Tapi dia betul-betul meyakinkan saya. Akhirnya saya tanda tangan. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya ingat saya sudah tanda tangan judul yang sama. Lalu saya tanya, siapa pembimbingmu? Bulan yang lalu dia bilang bagus. Itu yang membuat saya betul-betul merasa ditipu. Dan ini anak kemudian saya tidak bisa tanda tangan lagi. Saya tidak bisa tanda tangan lagi pengajuan untuk pengambilan ijazahnya. Karena Pak Agus yang sudah duluan. Berarti secara hukum pembimbingnya ini yang punya. Ijazahnya ditahan, tapi yang bersangkutan mau mendaftar sebagai proponen. Dia bilang, tolong Bu, bagaimana caranya? Ibu tahu ini saya punya karena SK proposal saya lebih dahulu daripada penerbitan dari Bagus. Di Bala Otin Lembang Randana, ditandatangani oleh Kepala Lembang. Jadi di situ yang dilanggar adalah fabrikasi data-data penelitian. Artinya dia menggunakan data-data penelitian dari mahasiswa untuk dia ajukan di DBK, kemudian dia ajukan juga sebagai artikel di jurnal Scopus yang akan dia ajukan sebagai syarat khusus karena yang 3 ini sudah dipersoalkan di Senat. Tapi kami belum publish ini karena akan ada, ya, akan bisa menimbulkan gerakan tambahan dari beliau.
di bawah Pak Pendeta Joni merasa keberatan dan terganggu secara rasional tentang penilaian yang diberikan kepada Direktur Pascasarjana. Karena apa? Karena di bawah kepemimpinan beliau, doktoral, prodi doktoral yang selama bertahun-tahun itu diusahakan untuk diakreditasi tidak bisa, akhirnya bisa diakreditasi. Jadi sudah bisa yudisium, sudah terakreditasi sekarang prodi doktoral. Kemudian yang kedua, prodi teologi itu mendapat nilai akreditasi baik sekali, hampir unggul hanya karena kami kurang rektor kepala di situ. Nah, realita menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau berhasil membuat dua prodi ini diakreditasi bahkan baik sekali. Tapi mengapa penilaian bertolak belakang dengan realita? Kurang sekali. Ya, sangat kurang, dan itu akan berimpak juga kepada dosen pascasarjana yang lain untuk kenaikan pangkatnya. Artinya beliau tidak bisa main besar. Oke, sekian dan maupun secara prosedural melalui sidang senat sudah ada keputusan senat dan itu disampaikan kepada rektor yang lama yang ada saat ini adalah Bapak Joni, tapi itu sebenarnya rektor, tapi setelah jadi rektor melakukan lagi pengajuan di senat dalam rangka guru. Ketua dalam hal ini Pak James Anderson Loka, sekretaris adalah Ibu Stefani Seragan, dan seorang anggota yaitu Pak Kofiandi. Itu artinya senat serius menangani ini karena plagiarisme adalah kejahatan akademik extraordinary crime di bidang akademik. Itulah yang menyebabkan, tapi tidak hanya berhenti di situ. Sejak Saudara Dr. Agustinus Ruben menjabat sebagai rektor, kasus plagiarisme yang terus berjalan dan disorot di kampus, tetapi terus diikuti dengan yang kami sebut sebagai abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai tindakan-tindakan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh dua rekan tadi, soal intimidasi kepada profesional dalam rangka pengembangan kampus. Pimpinan sebelumnya sudah melakukan perencanaan yang matang, sebagaimana juga yang terus kami sorot, yaitu pembangunan asrama di kampus Kurang. Mengapa kami sorot? Karena adanya kampus IATN Toraja tidak bisa dilepaskan dari. Nah, di masa kepemimpinan Pak Joni ini sudah ya soal fondasi sudah siap untuk dibangun serta merta dipindahkan. Itu kami nilai bahwa sesuatu kebijakan yang kurang pas untuk pengembangan kampus dalam rangka universitas. Yang berikut ialah kebijakan dalam rekrutmen tenaga dosen mestinya dibentuk tim penerima, dilakukan pengumuman, dilakukan tes wawancara. Ini kan semua dalam rangka menjamin mutu kualitas sebuah perguruan tinggi, tapi itu tidak dilakukan. Dan kemarin kami menyorot karena kami temukan di Pangkalan Data seorang tenaga pendidikan yang nyata-nyata sudah dinyatakan tidak lulus uji kompetensi dosen, tetapi kemudian ada dalam Pangkalan Data sebagai dosen tetap. Kenapa bisa? Tentu ini kan atas kebijakan begini. Nah, jadi poin utama yang kami rasakan ialah kasus plagiarisme yang kemudian diikuti oleh abuse of power. Nah, mengapa kami datang di sini? Karena kami sudah menyatakan surat terbuka kepada Menteri Agama bahwa kami menolak dipimpin
oleh rektor yang bagian adalah perguruan tinggi yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Pendeta Ivan tadi, lahir dari rahim gereja, dalam hal ini gereja Toraja. Nah, kami percaya bahwa gereja Toraja menyampaikan dengan berbagai data dan cerita sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Senat dan anggota Senat. Nah, bagi kita itu yang saya sampaikan sebagai bagian. Dan itu juga tentu kami punya banyak keterbatasan tentang jaringan. Karena itu kami mohon dari Badan Pekerja Sinode untuk yang awal gerakan ini. Mudah-mudahan visi universitas nanti, visi AKN Toraja itu bahwa masih menjunjung nilai-nilai Kristiani, tetap menjadi jati diri sebagai proses